Mas, jadi kemarin teman aku mau bercerai nih, tapi dia masih bimbang untuk pembagian hartanya. Jadi dia masih belum tahu bedanya harta gunung gini sama harta bersama nih, Mas. Ya. Jadi begini loh, pada dasarnya harta bersama dan harta gunung gini ini objeknya sama. Hanya penyebutan saja biasanya yang berbeda. Kalau masih dalam ikatan perkawinan nih, misalnya masih suami istri mereka, ya mereka biasanya harta ini disebut harta bersama. Nah nanti ketika terjadi perceraian, baik itu cerai hidup Maupun cerai maupun mati. cerai mati, disebut harta gunung gini. Nah, kan harta gunung gini kan berarti harus dibagi kan gitu. Oke, tapi kan ketika kita lagi ngomongin harta nih, Mas, Hmm. harta itu kan ada banyak. Ada harta bergerak, harta tidak bergerak. Ada juga harta yang dia tuh gak ada bentuknya. Entah itu dalam bentuk investasi atau dia dapat bentuk piutang, utang, dan lain-lain. Ya betul. Jadi harta itu berbagai macam gitu kan. Apalagi zaman sekarang ya ada mungkin ada uang elektronik atau apa itu. Tetapi pada dasarnya begini, semua harta yang didapat ketika dalam perkawinan itu adalah harta bersama. Termasuk utang. Termasuk utang. Utang itu juga harta. Walaupun harta itu bukan berbentuk sesuatu yang bisa dinikmati, tetapi menjadi beban. Kan begitu kan utang ini kan? Hmm. Mas, gimana kalau misalkan antara suami istri, ketika mereka masih dalam pernikahan, dia punya utang, tapi dia nggak ngomong dia punya utang. Nah, kalau memang utang itu kemudian digunakan secara bersama-sama ya dalam perkawinan, walaupun tidak melibatkan salah satu pihak, tetap aja itu bisa jadi menjadi harta gunung gini. Makanya kemudian kalau kita di tempat bank atau kredit, biasanya kalau mau melakukan utang, selama dia punya suami atau punya istri, ada tanda tangan dua pihak ini kan, Mm-mm. ada suami, ada istri gitu. Iya, tapi gimana kalau misalkan hutangnya itu kayak hutang-hutang tidak tercatat, kayak misalkan hutang sama temen, hutang sama mertua, atau sebenarnya utang ini tuh gak ada catatannya. Tetap saja kalau kemudian nanti bisa dibuktikan bahwa hutang itu ada, bisa menjadi harta gunung gini yang harus ditanggung bersama. Karena saya dulu pernah nangani perkara kayak gitu, gitu. Jadi si istri itu nggak tahu kalau suaminya ternyata punya utang di toko dan nggak sedikit itu, 400 juta. Ketika bercerai, kemudian si suami melakukan, itu yang suami melakukan gugatan harta gunung ini, bagian harta gunung ini termasuk utang yang dilakukan oleh si suami, Oh, jadi si istrinya itu harus ikut bayar harus hutang? ikut bayar utang. Wah, Jadi ya itulah yang terjadi gitu kan. Jadi walaupun walaupun utang itu tidak melibatkan salah satu pihak, selama dia dilakukan di dalam perkawinan, bisa saja nanti bisa menjadi harta gunung gini yang harus ditanggung bersama. gimana kalau misalkan antara suami atau istrinya itu meninggal duluan? Dalam hal ini berarti dia cerai mati. Mm-hmm. Itu kalau bercerai kan pasti ada harta gunung ini nih. Tapi kan Ya, kalau meninggal hitungnya gimana tuh? ya sama saja sih kalau meninggal. Yang pertama harus diperhatikan itu kan harta gunung gini sebelumnya harta bersama ketika menjadi suami istri itu harus dipisahkan dulu antara harta bawaan Mhm. dengan harta yang didapat ketika dalam perkawinan kan begitu, hasil dari bekerja, hasil dari honor dan seterusnya, upah dan lain-lain, bukan dari harta warisan atau harta bawaan sebelum perkawinan. Itu Mhm. harus dibedakan dulu. Nah kalau sudah dibedakan, nah harta yang didapatkan bersama-sama inilah yang kemudian disebut harta bersama, baik benda bergerak, tanah ataupun tidak bergerak seperti tanah, rumah dan lain-lain, juga utang, piutang, investasi dan lain-lain itu baru setelah misalnya salah satu pihak meninggal, baik suami maupun istri, bagi dua kan, Mhm, bagi dua. dibagi dua, nah satunya diberikan kepada yang masih hidup,
kan begitu, Iya. yang masih hidup. Yang setengahnya yang seharusnya menjadi milik si yang meninggal, karena yang meninggal ini kan tidak bisa menikmati, maka kemudian diturunkan kepada ahli warisnya, termasuk Si si istri. istri atau si suami, Hmm. kan begitu. Oh. Mas, tapi aku juga mau sharing nih. Dulu tuh aku tuh pernah ketemu seorang hakim pengadilan agama, dan beliau ini perempuan. Dulu dia pernah bilang bahwa dia itu memecah harta gunung gini tuh bukan besarannya 50-50, Mas. Tapi 70-30. 70 diberikan kepada istri, 30 diberikan kepada suami. Oke. Jadi kalau karena ceritanya baru segitu ya, hanya segitu ya. Jadi kalau aku asumsikan nih, perkara yang di pengadilan tersebut kan pasti di pengadilan karena yang cerita hakim nih kan ya. Pasti di persidangan kan. Kemungkinan gugatan gunung gini kan begitu. Kemungkinan gugatan gunung gini ini pasti bercampur dengan perkara lain atau di apa ya? Ya, disandingkan dengan perkara lain. Misalkan apa tuh perkara lain? Dan misalnya ada nafkah terutang dari suami yang belum diberikan kepada istri selama perkawinan. Karena dalam kalau kita bicara tentang hukum Islam nih ya, yang wajib untuk memberikan nafkah itu adalah suami. Istri tidak wajib kan begitu. Iya. Nah, ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama bertahun-tahun, yang seharusnya menjadi haknya si istri itu bisa disebut hutang. Itu Jadi, tetap dihitung hutang. Oke, berarti itu ketika dia gugatan harta gunung ini dia disertakan sehingga pembagiannya jadi 70-30. Bisa jadi ketika salah satu misalnya melakukan gugatan gunung gini, misalnya suami nih melakukan gugatan gunung gini. Nah, kemudian si istri melakukan gugat balik atau gugatan rekonvensi. Jadi tidak bisa kamu mengambil segini karena kamu punya utang ke saya, nafkah. Itu misalnya nafkah. Atau juga ada kemungkinan lain, yaitu ternyata harta gunung gini yang dimaksud di dalam objek gugatan itu bercampur dengan harta bawaan atau harta peninggalan dari istri, misalnya dari orang tuanya, warisan, atau pemberian dari orang tua atau harta sebelum perkawinan. Nah, maka objek gugatan yang misalnya itu awalnya 1 miliar nih, digugat 1 miliar dianggap sebagai harta gunung gini, ternyata yang 400 juta ini misalnya ini adalah harta bawaan dari istri. Iya, gitu. Sebelum pernikahan berarti. Sebelum kawinan atau pernikahan. Atau harta warisan dari orang tuanya, walaupun itu di dalam perkawinan, kalau itu adalah warisan, itu bukan harta bersama. Oke, berarti maksudnya gini ya, kalau misalkan dia dalam perkawinan, terus tiba-tiba orang tua dari salah satu istri atau suami ini meninggal, dia mendapatkan warisan, itu bukan harta itu bukan harta bersama. Yang pasti begitu, itu adalah harta dianggap sebagai harta bawaan, karena itu adalah warisan dari si suami atau si istri, kan begitu. Maka itu harus dipisahkan. Nah, bisa jadi perkara yang tadi kamu sampaikan itu bercampur dengan itu. Jadi hartanya yang misalnya 1 miliar 400 juta ini ternyata adalah milik dari si istri, karena dapat dari harta warisan atau peninggalan atau harta bawaan, kan begitu. Nah, kemudian kan tinggal 600. Nah, 600 inilah yang kemudian ternyata adalah harta gunung gini. Maka kemudian 600 ini dibagi dua, 300 untuk suami, 300 untuk istri. Kan begitu. Jadi kan kalau dihitung, si istri mendapat 700 atau 70% dari 1 miliar itu, misalnya begitu, bisa jadi. Oke. Tapi dalam kondisi normal, gugatan harta gunung gini nih, misalkan, itu pasti akan selalu langsung dipotong 50-50 kah? Iya, dalam kan kondisi normal, kondisi yang memang seharusnya begitu, dibagi menjadi dua. Setengah untuk suami, setengah untuk istri. Kan begitu. Oke, sih. Jadi ini sangat relate ya, karena banyak banget kasus perceraian. Ya, betul. Jadi kadang-kadang orang tidak ada yang mengharapkan terjadinya perceraian ini pasti, tetapi jika harus terjadi perceraian, sebaiknya memahami juga mengenai pembagian harta. Karena kalau tidak segera untuk diselesaikan, ke depannya itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi masalah.
Kalau kemudian, karena perkawinan atau pernikahan di Indonesia ini kan bukan hanya hubungan dua orang ya, Iya, tapi hubungan keluarga. betul. Jadi kalau kemudian nanti keluarga ini terlibat, keluarga yang mantan istrinya terlibat, mantan suaminya terlibat, berurusan dengan harta, ini bisa terjadi kacau, Mm-mm. terjadi konflik baru yang lebih besar. Jadi ketika harus terjadi perceraian yang memang tidak bisa dihindarkan, sebaiknya segera diselesaikan juga permasalahan-permasalahan seperti harta gono ini. Oke, oke. Ini sangat terang benderang. Anjay, kakinya loh. Ayo aku tantang kayak gitu lagi. Selama video. Nggak bisa.